pemilih, kembali bergabung di kanal YouTube KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Apa kabarnya teman pemilih dimanapun berada? Semoga teman pemilih dalam keadaan sehat walafiat. Ya, baik teman pemilih, saya Ayu, host podcast KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Teman pemilih, pada hari ini, hari yang sangat cerah ini, kami di studio podcast KPU Provinsi Sulawesi Tenggara kedatangan narasumber atau tamu yang cantik-cantik lagi, ya, sama dengan episode sebelumnya. Kali ini kami kedatangan panitia pemilihan kecamatan atau yang dikenal dengan sebutan PPK, dan juga panitia pemungutan suara atau yang biasa disebut dengan PPS pada Pilkada serentak tahun 2024 yang lalu. Baik, saya ingin bertanya dulu nih kabar kepada dua narasumber saya. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Baik. Semoga teman pemilih juga dalam keadaan yang sehat selalu ya, sama dengan narasumber kami. Amin. Amin. Baik. Teman pemilih, di studio podcast kita saat ini sudah hadir panitia pemilihan kecamatan atau kita sebut dengan PPK dari Kecamatan Anggalomo Are. Ada Ibu Siti Harnawati dan juga PPS dari Desa Lakomea, yaitu Ibu Nanggita Karini Pratiwi. Baik teman pemilih, Ibu, saya mungkin bagusnya langsung panggil Ibu Sarna, Iya, betul. dan juga Ibu Nanggita. Ya, baik. Ibu boleh diceritakan tidak, kenapa sih bisa tertarik ketika saya mau jadi PPS nih, saya mau jadi PPK nih gitu. Apa sih yang bikin ibu-ibu berdua ini menjadi tertarik untuk menjadi PPK dan juga PPS pada saat Pilkada serentak tahun 2024? Mungkin dimulai dari Ibu Sarna dulu, silakan Ibu. Iya, terima kasih. Jadi saya tertarik untuk menjadi PPK ya. Jadi pertama saya itu mendaftar PPK untuk pemilu serentak tahun 2024. Jadi yang bikin saya tertarik itu pertama jujur untuk mencari pekerjaan pada waktu itu karena pekerjaan lagi tidak ada. Jadi jujur waktu itu saya mencari pekerjaan dan penghasilan tambahan. Itu yang pertama. Kemudian kedua karena ingin lebih mengembangkan diri dan tertarik untuk bagaimana sih mengetahui lebih jauh bagaimana sih penyelenggara pemilu itu khususnya PPK ya, khususnya PPK itu dalam melaksanakan pemilu gitu, penyelenggaraan pemilu bagaimana. Jadi saya tertarik untuk mendaftar PPK itu seperti itu. Baik, ada dua alasan ya Bu. Iya, ada dua alasan. Baik. Kalau Ibu Nanggita sendiri nih? Kalau untuk saya pribadi mungkin panggilan jiwa ya. Mungkin bisa dibilang gitu karena sejak dulu itu sebenarnya sudah ikut andil dalam pemilu di tahun 2019, kebetulan masih baru ilegal, yang istilahnya masih 18 tahun, itu sudah mulai ikut KPPS. Jadi karena sering andil dalam kegiatan pemilu, makanya ketika ada pendaftaran PPS, maka saya tertarik. Sekalian juga untuk menambah pengalaman dan juga ingin ikut dalam bagaimana sih dalam demokrasi itu atau istilahnya dapur. Iya, seperti baik. itu. Berarti ada yang panggilan jiwa, ada juga yang memang ingin mencari pengetahuan ya Bu ya. Gimana sih KPU itu? Memang banyak yang penasaran ya. Gimana sih rasanya jadi penyelenggara gitu ya Bu ya. Ikut andil dalam misalnya ini pesta demokrasi terbesar gitu ya. Ya baik. Nah, kalau misalnya Bu pada saat mendaftar nih ya, kan saya ingin kayak Ibu Nanggita bilang panggilan jiwa saya ini, saya ingin menjadi PPS ya di Desa Lakomea. Nah, pada saat mendaftar itu apa-apa saja sih yang Ibu Nanggita siapkan dan Ibu Sarna juga siapkan pada saat pendaftaran PPK? Mungkin kita mulai dari Ibu Nanggita dulu. Untuk sebelumnya itu tentunya pengumuman berkas-berkas apa saja yang harus disediakan. Tentunya saya juga dengan teman-teman lain menyediakan berkas-berkas, diserahkanlah kepada PPK. Kemudian kami menunggu pengumuman. Setelah pengumuman kami ikut tes chat, dan juga setelah itu ada tes wawancara. Nah, setelah itu kami menunggu untuk pengumumannya dan alhamdulillah ternyata lolos. Alhamdulillah. Kalau Ibu Sarna sendiri nih Bu, gimana sih proses pendaftaran
pada saat menjadi panitia pemilihan kecamatan di Kecamatan Anggalomo Are ya Bu. Silakan diceritakan Bu. Iya, sama seperti Bu Nanggita ya. Pertama kita menyiapkan berkas-berkas dulu, apa-apa yang diperlukan untuk seleksi administrasi. Nah, kemudian waktu itu saya kebetulan dapat info pengumuman itu bahwa ada pendaftaran penerimaan PPK itu dari medsos. Kemudian saya klik linknya, nah ternyata kita mendaftar lewat online, Siakba waktu itu ya. Betul. Nah, jadi kemudian kita melengkapi berkas-berkasnya dari situ, kita mulai upload dan kemudian kita menunggu lagi pengumuman seleksi administrasi. Nah, alhamdulillahnya di situ lulus seleksi administrasi. Kemudian menunggu pengumuman untuk CAT kapan waktunya. Waktu itu kita CAT, waktu itu 15 orang mendaftar, dan waktu itu untuk pemenuhan 3 kali kebutuhan. Nah, waktu itu 15 orang doang yang daftar. Jadi maksudnya nggak terlalu was-was lolos apa enggak nih waktu CAT kan. Nah kemudian ada beberapa rumor-rumor di luar tuh kalau CAT itu begini serem banget gitu ya. Sampai belajar betul. Jadi kita mulai belajar mempersiapkan CAT itu untuk tes CAT itu sendiri. Waktu itu saya belajar di YouTube malah. Karena kalau pikir kan kita beli buku belajar lagi, aduh susah. Jadi memanfaatkan teknologi, kita belajar lewat YouTube. Dan alhamdulillah waktu itu lulus. Berarti memang ada tahapan persiapan yang dilalui ya. Jadi sudah seperti tadi memang sudah niat, saya mau daftar PPK nih, saya mau daftar PPS. Berarti sudah menyiapkan ya Bu ya. Jadi Ibu dengan belajar melalui YouTube, mungkin undang-undang kepemiluan ya Bu ya. Kalau Nanggita sendiri persiapannya seperti apa nih menghadapi tes? Ya PPS sama kemarin? ya. Karena syukurnya kan kita sekarang era globalisasi sudah bagus, jadi nggak perlu lagi buku, kan banyak referensi di internet, jadi ya memudahkan lah istilahnya. Jadi nggak perlu lagi kayak les lah, beli buku lah, ya kan. Asal punya gadget ya udah gitu. Memang sekarang sudah era digitalisasi ya teman pemilih, jadi istilahnya semua satu genggaman mungkin ya ada di tinggal kitanya ya Bu ya, niatnya. Sekali. Kalau sudah niat saya ingin daftar nih, berarti saya pasti harus mempersiapkan dengan begitu baik gitu ya. Ada cerita menarik tidak Bu ketika pendaftaran? Mungkin ada yang kelupaan, berkas saya lupa nih, atau memang semuanya berjalan dengan begitu mulus? Coba Ibu Sarna mungkin. Kalau saya waktu itu kan menuju Unaha kan jauh sekali. Kita kebetulan di Anggalomo Are itu berada di tepatnya perbatasan Kendari, Kendari sama Konawe. Jadi untuk menuju ke sana saya harus naik mobil sewa, karena waktu itu tidak ada kendaraan dan tidak tahu membawa kendaraan. Jadi saya harus naik angkot menuju ke sana. Itu sih ininya perjuangannya ke sana. Kemudian waktu itu apalagi wawancara. Pas kita sudah CAT kita wawancara. Nah, di sana pas wawancara itu deg-degan juga kan. Namanya wawancara kayak face to face, kemudian kita tidak pakai lagi yang namanya CAT, kita bebas berpikir gitu kan. Ini menghadapi komisioner KPU gitu. Kebetulan waktu itu wawancara langsung sama komisioner KPU Konawenya waktu itu ya. Jadi seperti itulah perjuangannya gitu. Perjuangannya ya Bu ya, yang menyiapkan segala sesuatunya. Alhamdulillah lulus. Kalau kita sendiri ada hal-hal menarik tidak ketika mau mendaftar jadi PPS? Paling karena bersama itu kan teman-teman dari desa yang sama kan, ke Unahanya juga sama-sama, kemudian wawancara itu ada satu hal, karena kan kebanyakan juga yang sudah berumur. Nah, itu kadang sering kelupaan, dan mereka kalau kelupaan itu seringnya yang panik. Iya, karena panik jadi kayak terasa lucu saja gitu kalau mereka panik. Dan itu paling bisik-bisik lah, apa ya yang ditanya, wawancara gitu, nguping-nguping lah ke sana, dengarkan kita itu apa, paling begitu yang seru-serunya ya, yang itu. Kalau yang sulit-sulitnya sih alhamdulillah enggak gitu. Aman-aman ya. Aman-aman, dan ya itu nggak usah takut karena aman.
Jadi ketika akan melaksanakan tes ya di Unaha juga. Tes tertulis di Unaha, tes chatnya di Unaha, wawancara kebetulan di Kecamatan Sampara. Jadi dekat. Dekat ya. Baik, Ibu Sarna dan juga Ibu Nagita, boleh diceritakan tidak pekerjaan apa-apa saja sih yang dilaksanakan selama tahapan kan PPK dan PPS ini terbentuk ketika pelaksanaan pilkada serentak. Mungkin bisa dimulai dari Ibu Sarna, pekerjaan apa-apa saja yang dilaksanakan selama tahapan pilkada kemarin. Baik, kalau saya ini PPK divisi SDM gitu ya. Jadi kebanyakan waktu pas sudah masuk tahapan melewati ini itu saya kebanyakan ikut memonitoring atau membantu kelancaran perekrutan PPS ya. Kemudian karena ada kendala berkurangnya orang yang mendaftar gitu ya di PPS, karena kebanyakan orang-orang tuh sudah kerja, apalagi di tambang ya, sekarang ada tambang gitu ya, jadi kurangnya minat untuk mendaftar PPS waktu itu ya pertama. Jadi kita ikut turun lapangan, jemput bola, door to door di desa Tabanggele ini waktu pemilu kemarin. Kita sampai masuk di desa Tabanggele untuk merekrut gitu, maksudnya ikut mencari orang-orang yang mana nih, karena di sana kendalanya internet. Di Tabanggele itu jaringan ya Bu ya. Jadi kita turun langsung dan alhamdulillahnya kita tuh berlima. Benar-benar ada tuh yang namanya kolegial bersama-sama gitu. Jadi mereka tidak membiarkan saya sendiri sebagai divisi SDM untuk turun gitu, jadi mereka membersamai saya untuk turun. Luar biasa kompaknya ya, kompak banget. Baik, kalau Ibu Nanggita, apa pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan juga selama tahapan pilkada serentak kemarin? Waktu jadi PPS kemarin, kami sering mengikuti BIMTEK, baik itu di Unaha atau rakor di Balai Desa Anglomare. Kami juga menyusun daftar pemilih, ya, melakukan coklik, coklik itu yang seru. Kemudian merekrut KPPS dan melaksanakan pemungutan suara, ya kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Kalau logistik nih, boleh diceritakan tentang, kan logistik juga dilaksanakan pada saat tahapan ya, misalnya menjelang hari-hari, menjelang hari pemungutan suara, boleh diceritakan tidak Bu, pekerjaan apa-apa saja sih yang dilaksanakan oleh PPK dan juga PPS pada saat logistik? Boleh dimulai dari Bu Sarna. Oke, baik. Kalau PPK ya, ketika sudah turun logistik di PPK, otomatis logistik itu kita taruh di tempat yang aman. Nah, kami disimpan di sekretariat PPK. Nah, disitulah tantangannya kan, kita harus berbagi atau mengatur jadwal sesama PPK nih, bagaimana caranya logistik itu tetap aman di sana di sekretariat. Jadi kita membuat jadwal PPK dan PPS untuk ikut menjaga di situ, membersamai polisi dan tentara menjaga di situ ya, untuk logistiknya ini. Kemudian setelah sehari sebelumnya hari pemilihan, kita kemudian menyalurkan ke PPS. Setelah sampai di PPS, kita percayakan kepada PPS untuk menjaga logistik itu. Tapi ada cerita serunya ketika kami menjaga logistik ya di sekretariat PPK itu, karena kita kan mesti kayak ronda begitu ya, ada jadwalnya. Sip-sipan, jadi ada yang sip siang, sip pagi sampai siang, sampai sore waktu itu ya. Bahkan ada yang bermalam. Nah, pasti kalau sudah logistik kita bicara sudah barangnya ini loh, harus dijaga ini. Pokoknya tidak boleh ada yang lecet. Betul sekali ya. Jadi ada yang sip pagi sampai sore, kemudian sore itu lanjut sampai malam sampai pagi mereka baru pulang. Gantian lagi sama yang sip pagi. Nah, begitu. Jadi kita pokoknya kalau sudah bicara tentang logistik, waduh, luar biasa. Apa ya istilahnya? Harga mati ya. Harga mati harus
harus pokoknya memang siap digunakan pada saat Iya. hari H. Nggak boleh lecet, nggak boleh Terus ada yang tidak berubah. boleh ada sembarangan yang masuk Iya. kan. Betul sekali, Seperti sangat. itu. Pokoknya keamanan, karena juga ada unsur-unsur lain yang Iya, iya. juga istilahnya turut juga dalam pilkada ini, ada Iya, betul. bapak-bapak dari kepolisian, Iya. Betul. ada Babinsa. juga dari Babinsa, ya, dan juga Padahal beberapa pihak ya. bahkan ada yang ikut menjaga tuh dari Bawaslu juga. Ya, Iya. betul sekali. Terus Betul. dari apa namanya yang kadang saksi-saksi partai itu Iya, kan saksi ikut. partai. Nggak tahu ya? Iya. Apa ya? Karena mereka juga mungkin ingin melihat gitu ya. Tapi kita tidak memperbolehkan. Betul mereka. sekali, tidak boleh ini. Hanya istilahnya memperbolehkan. mungkin dari luar ya, Dari Bu, ya, luar, dari intip-intip. Ya, dari luar ruangan tempat penyimpanan logistik Iya, ya. tidak boleh. Kalau untuk keluar masuk ya pasti sudah ada SOP-nya juga ya. Bu. Tidak bisa. Kalau Nagita sendiri nih, Ibu Nagita ada cerita menarik juga kah tentang logistik kemarin? Seperti yang dikata tadi Bu Hasarna, jadi kan kita bersif-sifan nih. Nah, kalau siang sih aman-aman aja ya, istilahnya aman-aman. Iya. Yang malam ini yang biasa yang seru, karena kan di PPSD Selakomnya sendiri saya itu perempuan sendiri, Oke. yang temani saya bapak-bapak. Nah, kami itu tiap malam itu paling seru-seruan Iya, istilahnya, makan bareng. Kadang kalau sudah tengah malam disuruhlah pulang misalnya kamu anak perempuan, Ya. nanti bapak-bapaknya yang urus Oke, ini. Jadi sangat humanis ya. diratukan lah istilahnya kalau perempuan sendiri. Begitulah kalau perempuan Iya, ya. apalagi kan mereka istilahnya kayak orang tua, Ya. begitu orang tua bagi kita. Jadi ya itu serunya makan-makan bareng teman gitu, kurang lebih. Kebersamaan ya, Iya, dalam kebersamaannya. logistik ini. Iya. Baik, menarik sekali ya, ibu-ibu. Baik, kalau selain tadi sudah ada coklit, ada juga logistik, ada juga yang kayak ibu turun untuk jemput bola, misalnya. Ada lagi kah pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan selama pilkada yang belum disebutkan mungkin tadi? Ya, salah satunya mungkin karena saya kembali tadi saya divisi SDM, yaitu perekrutan, ikut memonitoring atau membantu kelancaran perekrutan Pantarli gitu ya. Habis itu setelah Pantarli kemudian KPPS. Nah, KPPS ini yang seru. Seru ya. Apa tuh? Apa tuh? Karena KPPS ini kan di luar kadang-kadang orang-orang tuh rumor-rumor sebelumnya itu, apalagi pemilu ya. Rumor-rumor sebelumnya banyak yang sakit, begitu kan? Iya, meninggal. Kelelahan, begitu kan? Kelelahan. Jadi mereka tuh ada kayak semacam pemikiran, takut mendaftar. Ya. Itu salah satunya ya. Betul. Takut mendaftar gitu, takut capek gitu. Tapi alhamdulillah karena adanya sekali lagi kayak teknologi begitu, ada yang namanya Sirekap. Nah, di situ kita coba sosialisasi bahwa pekerjaan ini tidak terlalu capek karena dibantu oleh Sirekap. Aplikasi Sirekap. Aplikasi Sirekap itu. The Jadi best. Ya. setelah yang ini KPPS pemilu kan mereka sudah melalui itu yang namanya Sirekap. Nah, pada saat pilkada kan kita merekrut lagi KPPS. Merekrut lagi KPPS itu Iya. jadi mereka yang sudah kebanyakan yang masuk sudah pengalaman di pemilu itu. Oke. Ya, jadi mereka sudah kita masuk aja. Sudah terbantu sama yang Sirekap itu. Oke. Gitu. Jadi aplikasi Sirekap ini kayak Ibu Nagita tadi bilang the best ya. Iya, the best. Dalam istilahnya membantu pekerjaan penyelenggara ya, PPK, PPS dan juga KPPS tentu saja. Karena mereka yang melaksanakan betul istilahnya mereka jadi apa ya? Iya. Mempermudah ya, juga. kalau Karena KPPS KPPS ini ujung tombaknya. Betul. Mempermudah juga karena saya juga pengalaman yang waktu kan 2019 kemarin itu KPPS dan itu masih manual dan itu Ya. the real kita itu betul-betul jangan salah, Ya. sama sekali jangan salah. Tapi karena adanya Sirekap jadi memang jangan salah juga, tapi kan langsung di foto, langsung di langsung di-upload lah istilahnya. Jadi kayak mempermudah, jadi kayak beruntunglah kalian yang KPPS baru ini. Karena istilahnya juga KPU terus melakukan perbaikan-perbaikan. Iya, tentu tentunya, saja ya. Pastinya selalu ada perbaikan-perbaikan sehingga penyelenggara juga yang ada di bawah juga istilahnya pekerjaan jadi dimudahkan, terbantu, Dipernyaman. bernyaman Iya. ya. Jadinya di situ mulai hilang tuh yang namanya kelelahan. Iya. Maksudnya opini-opini yang kalau jadi KPPS itu kelelahan. Jadinya ya pas pilkada kemarin itu udah ada
pelajaran dari pemilu yang kemarin Betul. itu pakai Sirekap, ya sudah jadi perekrutan KPPS di pilkada itu lumayan alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Ya teman pemilih, sangat menarik ya perbincangan kita hari ini, rame karena ada dua narasumber. Ada PPK dari Kecamatan Anggalomo Are dan juga PPS dari Desa Lakomea. Dua-duanya itu menjadi penyelenggara di Kabupaten Konawe. Konawe. Ya. Jadi jangan lupa ya untuk di like dan juga di subscribe YouTube kami KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan jangan lupa juga untuk di follow sosial media kami, ada di Facebook, Twitter, Instagram, dan juga TikTok. Ya, jangan lupa juga untuk mengunjungi website kami, ada di sultra.kpu.go.id. Baik teman pemilih, demikian podcast kita untuk hari ini. Semoga membawa manfaat bagi teman pemilih dimanapun berada. Dan untuk teman pemilih yang juga mungkin setelah atau mungkin sebelum podcast juga, saya ingin jadi PPK nih, saya ingin jadi PPS nih. Kedepannya saya juga ingin terlibat menjadi penyelenggara pemilu maupun pilkada. Ya mungkin setelah mendengarkan bincang-bincang yang sangat bermanfaat kita di sore hari ini, teman pemilih memiliki, wah saya visi ke depan ini sudah tahu nih, ternyata seperti ini jadi PPK dan juga PPS ya. Dan terima kasih kami ucapkan kepada dua narasumber kami. Terima kasih Ibu Sarah. Terima kasih Ibu dan kita. Mudah-mudahan nanti bisa ada kesempatan berkunjung ke studio podcast kami lagi. Amin, Ya, amin. baik. Terima kasih kami ucapkan sudah bersedia menjadi narasumber kita pada hari ini. Terima kasih. Dan teman pemilih, sampai jumpa di podcast selanjutnya.